rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah di tempat. Amin Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan aku Tuhan, pulihkanku di hidup, di jiwaku Tuhan, di jiwaku. Haleluya. Mari kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita haus akan hadirat Tuhan. Kita memerlukan jamahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir penuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Glory, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, undang Roh Kudus untuk hadir bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan pada malam hari ini. Minta Tuhan untuk melawat kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Penuhi
setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu, yang haus akan lawatan-Mu. Glory, haleluya, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, Ibu Harta akan berdoa untuk kita semua. Ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Karena inilah yang menjadi kerinduan setiap hati kita. Roh Kudus benar-benar hadir di tempat ini. Bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, memenuhi setiap hati kita. Karena tidak ada yang mustahil yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Benar Tuhan, karena Roh
bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Tuhan, kami meminta Roh-Mu untuk bekerja pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil, tiada yang tidak mungkin Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik menurut rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini seruan setiap hati kami, bahwa tidak satu hal pun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tidak satu hal pun yang tidak mungkin terjadi yang Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Glory, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Hosana bagi Raja mulia. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat, penyembahan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah setiap kita seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai. Biarlah setiap hati kita sedemikian rupa merindukan Tuhan, haus akan kasih Tuhan, haus akan lawatannya. Karena hanya Tuhanlah yang mengenal setiap hati kita. Tidak satu hal pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menilik setiap hati kita. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Inilah setiap hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, amin, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang kami nyampaikan renungan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu. Kami ada ini semua karena anugerah-Mu. Bapa, sementara kami akan men-sharingkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi jemaat-Mu semuanya, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya, amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Salam, selamat malam. Nah, ini baru namanya dipenuhi Roh Kudus. Mari kita baca natsnya ya di dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga."
pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pergi dan akan datang kembali. Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali. Kata malaikat kepada murid-murid, Tuhan Yesus yang dalam keadaan tercengang melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dan pada malam hari ini saya akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah tujuannya Tuhan Yesus akan datang kembali? Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi murid dan juga bagi kita semuanya. Tentunya kedatangan Yesus kedua kali sangat berbeda misinya dengan kedatangan Yesus yang pertama kali. Maka pertanyaannya, apakah misi atau tujuan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Tuhan Yesus datang kali kedua adalah untuk menjemput saudara dan saya. Ada amin? Amin. Mari kita lihat di dalam ayatnya, Yohanes pasal 14. Ayat yang ketiga. Saya bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang indah. Saudara percayakan hal ini? Amin? Nah, berarti saudara semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian, tetapi pada percaya dan yang dikasih Yesus bukan sekedar hanya percaya, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus datang kali kedua yang paling akhir. Dengan waktu yang terbatas ini, semoga kita sama-sama mengerti. Yang paling akhir adalah Tuhan Yesus datang menghakimi manusia, yang dikenal dengan pengadilan takhta putih. Mari kita lihat di dalam ayatnya, Wahyu pasal 20 ayat yang 11 sampai 12. Saya bacakan. Lalu aku melihat sesuatu takhta yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di dalam pengadilan takhta putih hanya ada dua tempat yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu surga dan neraka. Ini adalah pengadilan yang terakhir. Surga di mana adalah sesuatu yang maha indah, yang istilahnya yang sangat-sangat indah, yaitu kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Tetapi neraka adalah tempat siksaan yang sangat mengerikan, Bapak Ibu, yang sangat mengerikan. Tetapi jikalau kita disuruh memilih, pasti memilih yang di surga. Betul? Amin. Dan setiap orang di dalam pengadilan takhta putih yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah yang digambarkan dengan kematian yang kedua. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 lagi, teruskan lagi. Ayat yang ke-13 sampai ke-15 saya bacakan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Garis bawah ya, itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Garis bawah ya, bahwa di neraka ini adalah diperuntukkan atau yang dikenal dengan kematian yang kedua. Artinya manusia pada saat meninggal dunia yang pertama dan pada akhir zaman dihakimi dan masuk di dalam neraka, itu adalah kematian yang kedua. Perhatikan, kematian yang kedua. Dalam kitab Wahyu dikatakan pada akhir zaman ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua. Mari kita lihat di dalam Wahyu. Agak naik agak ke atas, yaitu pasal 20 ayat yang ke-45. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Perhatikan, hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Artinya kebangkitan pertama adalah masa sebelum 1000 tahun. Kebangkitan yang pertama adalah masa sebelum 1000 tahun. Dan dikatakan di sini, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Artinya kebangkitan kedua adalah sesudah masa 1000 tahun. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Artinya orang-orang yang mendapat kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua, maka di dalam Wahyu 20 dikatakan ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Jadi kebangkitan pertama adalah orang-orang yang berbahagia dan tidak mengalami kematian yang kedua. Artinya kematian kedua itu yang tidak mengalami di dalam siksa neraka, yang tidak mengalami siksa neraka. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu di sini nih termasuk kebangkitan yang berapa? Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika ayat yang keempat sampai 16, ayat yang pasal keempat ayat 16. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendirilah akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, perhatikan, akan lebih dahulu bangkit, dan yang masih hidup, yang masih tinggal hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saya bertanya lagi, apakah Bapak Ibu yang ada di sini mengalami kebangkitan yang pertama? Gimana? Tadi saudara jelaskan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala
Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya kita yang sudah percaya ini mengalami kebangkitan yang pertama. Akan mengalami kebangkitan yang pertama, sehingga kita tidak mengalami kematian yang kedua. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah janji Tuhan. Amin. Maka dalam malam hari ini kita berdoa meminta Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh sampai garis akhir, sehingga kita akan mengalami di dalam kebangkitan yang pertama, sehingga kematian yang kedua, hukuman yang kekal itu tidak berkuasa lagi kepada kita orang-orang yang percaya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sebelumnya kita akan berdoa dulu atau bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Mu, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa dalam surga. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kami di setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam lingkah hidup kami Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, hamba-Mu telah men-share-kan di mana Tuhan begitu baik Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau akan mengalami kebangkitan pertama. Orang-orang yang percaya, yang mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dan yang taat akan perintah dan hukum-hukum-Mu Tuhan, itu akan berlaku bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai beliau bertambah heran, bertambah luar biasa Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, supaya dengan tulus boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami mengingat akan saudara-saudara kami Tuhan, sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, di mana pada pandemi corona pada saat ini Tuhan, kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi dengan pasti Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka Tuhan di setiap usaha mereka dan apa yang mereka pergumulkan. Kiranya Tuhan juga memberikan jawaban. Kami rindu pada saat ini Tuhan, bukan hanya negara kami Tuhan, tapi dunia Tuhan bahkan mengalami pandemi corona Tuhan. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir Tuhan. Tapi bagi anak-anak-Mu yang percaya, yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik. Di mana pada saat ini banyak orang yang merasa frustasi, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu datang menyembah dan memohon kiranya Tuhan selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kami atau pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Pada saat ini dunia bergelut, bergumul Tuhan. Karena Tuhan juga akan memberkati para ilmuwan yang ada di dunia ini Tuhan. Yang khususnya pada anak-anak Tuhan, di mana boleh kami Tuhan
menghadapi corona ini, kiranya ilmuwan-ilmuwan atau para medis yang ada Tuhan boleh menemukan untuk antivirus ini Tuhan, di mana vaksin yang perlu kami butuhkan Tuhan pada saat ini. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kami, tapi Tuhan juga memberikan kepandaian dan ilmu kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya para ilmuwan yang ada atau para medis akan secepatnya menemukan vaksin ini Tuhan. Bapak di dalam surga, kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami Tuhan, presiden kami yakin dan percaya beliau adalah pilihan Tuhan. Para pembantu, para menteri-menterinya Tuhan, berikan sehati sepikir mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau pemerintah kami memikirkan rakyatnya Tuhan, bagaimana rakyat supaya terbebas dari pandemi corona ini Tuhan. Kiranya pemerintah di bawahnya juga, Bapak Gubernur, Bupati, baik camat, kepala desa atau lurah Tuhan, bahkan RW RT yang memerintah Tuhan di bawah, kami juga serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah mereka sehati sepikir Tuhan, supaya masyarakat yang ada boleh yakin dan percaya, boleh melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan, supaya kami boleh terbebas dari pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami mengingat sidang jemaat-Mu, para pengurus gereja, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang pada saat ini tidak bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan juga memberkati mereka di setiap rencana dan usaha mereka Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga, kiranya Tuhan berkati kami setiap yang hadir. Dan sebentar kami juga akan pulang Bapak. Tuhan menyertai kami di perjalanan, hantar kami ke rumah, bertemu dengan keluarga kami di dalam keadaan baik dan sehat. Karena juga pertemukan kami kembali di ibadah kami yang akan datang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin.